Bunda. Pasti semuanya masih pengen nanya, pemirsa di rumah juga masih terus ingin menggali banyak ilmu. Sekarang kita berikan kesempatan sesi bertanya untuk influencer kita nih yang sudah hadir. Alhamdulillah ada Mbak Nur Rohmah di sini. Silakan Mbak Nur Rohmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu dari 3 anak. Saya memiliki seorang suami yang sangat baik, menyayang terhadap anak-anaknya. Namun ternyata di balik lemah lembut beliau, baiknya, penyayangnya tidak menjamin seorang laki-laki setia. Tepat di tahun 2023, saat saya mengandung anak ketiga saya, ternyata suami saya berselingkuh dengan teman kantornya. Saat itu saya menutupi semua yang terjadi terhadap orang tua dan keluarga saya. Dan pada akhirnya saya meminta penjelasan kepada beliau dan orang tuanya beserta selingkuhannya. Sampai pada akhirnya saat 2024 bulan Mei, tepat bulan Mei saya melahirkan anak ketiga saya. Namun suami saya pergi meninggalkan saya bersama ketiga anak saya. Dan yang membuat saya sangat kecewa itu kenapa mertua saya ikut membenci saya dan membiarkan suami saya tetap tinggal di rumahnya, di rumah mertua saya dibandingkan pulang bersama anak istrinya. Sebelumnya saya tidak pernah Pak Ustadz ada masalah bersama mertua saya tidak ada masalah. Lalu saat itu saya mendapatkan bukti banyak perselingkuhan mereka dari saya hamil sampai saya melahirkan. Saya sering ngirim pesan kayak, "Pah, tolong pulang gitu, anak-anak butuh kamu, anak-anak nyariin kamu." Saya gak pernah berhenti menghubungi beliau walaupun saya mencoba untuk menghubungi mertua saya, namun saya selalu mendapatkan jawaban yang kurang baik. Sampai akhirnya saya merasa depresi berat, Pak. Tepat 4 bulan lamanya saya pisah bersama beliau. Akhirnya saya belajar untuk menerima dan untuk ikhlas, mengikhlaskan. Tapi tiba-tiba beliau meminta saya dan anak-anak bertemu. Saat itu beliau meminta maaf terhadap saya. Di saat saya ikhlas, dia tiba-tiba meminta maaf terhadap saya. Dan meminta untuk kembali hidup bersama saya. Akhirnya setelah saya memutuskan dan menurunkan ego saya menerima beliau kembali Pak Ustadz. Sampai akhirnya beliau bertaubat, berusaha untuk memperbaiki dirinya dan menunjukkan bahwa beliau sungguh-sungguh ingin kembali bersama saya dan anak-anak. Dan setelah kita kembali bersama, bagaimana cara agar saya bisa tetap hidup tanpa rasa bersalah, karena saya sebagai istri tidak bisa menjaga marwah dan aib rumah tangga kami. Dan berdosakah saya kemarin sudah melawan mertua demi mempertahankan rumah tangga saya? Dan kenapa sebaik apapun menantu ketika melakukan kesalahan akan terlihat buruk dan tidak akan hilang diingatan mertuanya. Dan jika ada istilah menantu durhaka terhadap mertuanya, tidak adakah istilah mertua yang zolim Pak Ustadz terhadap menantunya? Bunda, pertama Ahilman ingin menyampaikan bahwa pasangan kita di rumah tangga itu adalah pakaian kita. Jadi apapun yang ada dalam diri pasangan kita, jaga baik-baik oleh kita. Termasuk mohon maaf, kalau pasangan kita punya kekurangan, cukuplah kita yang tahu dengan kekurangan itu. Kalaupun misalnya harus bercerita, berceritalah kepada orang yang memang punya kapasitas untuk mendengarkan cerita tersebut.
Bahasa Al-Quran menyebutkan bertanyalah kepada ahli zikir. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, berceritalah kepada orang yang ahli ilmu, ahli zikir. Yang dia punya kapasitas untuk menjawab atau memberikan pandangan. Maka izin Allah ya, kajian hati hadir. Setidaknya kami jadi ruang bercerita bagi pemirsa, bagi jamaah. Mungkin Ahilman tidak bisa mendengar semua cerita. Tapi setidaknya ada 1-2 jamaah yang punya cerita. Dan ceritanya mungkin sama dengan kisah yang dialami oleh orang lain. Jadi inspirasi buat kebaikan kita, betul? Kalaupun harus bercerita, menyampaikan, silahkan pilih kepada orang yang menurut kita punya kapasitas untuk memberikan pandangan yang terbaik. Tapi secara umum, belajar untuk saling menjaga apapun yang ada di rumah tangga. Yang kedua, saya sudah pernah punya salah sama pasangan. Gimana caranya? Wa'at bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Ikutkanlah kebaikan setelah keburukan. Niscaya kebaikanmu akan menutupi semua keburukanmu. Poinnya, teteh sayang, kalau kita udah pernah punya salah sama suami, sok sekarang mah ke depan lebih baik sama suami. Suami, kalau Anda pernah menyakiti hati istrimu, sok bismillah, minta maaf sama istri, ke depan lebih sayang sama istrimu. Jelas? Mungkin gak bisa menghilangkan lukanya. Mungkin lukanya masih ada. Tapi setidaknya ke depan akan ada kebaikan yang Allah siapkan setelah keburukan yang kita lewatkan. Jadi gimana? Jangan fokus dengan masa lalunya, tapi fokus dengan masa depannya. Yang dulunya pemarah harus pemurah. Yang dulunya suka berselingkuh, berkhianat, setia. Udah dikasih maaf loh. Dikasih kesempatan lagi loh. Gak mudah maafin orang itu. Betul gak? Yang dulunya pelit lebih royal. Yang sulit ngasih lebih senang berbagi. Ganti. Bunda sayang yang dulu masih sering terbuka auratnya. Sering mengumbar auratnya. Ayo ke depan tutup auratnya. Agar semua keburukan kita di masa lalu Allah tutupi dengan kebaikan kita di masa yang akan datang. Kita yang jarang sholat ke masjid, ayo ke masjid. Agar menutupi semua kekurangan kita di masa lalu. Yang jarang ngaji, ayo ngaji. Yang ketiga, kalau ada menantu yang durhaka sama mertua, apakah ada mertua yang zolim sama menantu? Ada. Ketika kapan Ketika mertua tidak bisa memperlakukan menantu dengan baik, zolim. Duhai untuk orang tua yang sudah punya menantu, sayangi menantumu sebagaimana engkau menyayangi siapa? Anakmu sendiri. Karena bagaimanapun setelah menikah berarti dia adalah orang yang mencintai anakmu, betul gak? Bagaimana mungkin engkau minta menantumu mencintai anakmu sedangkan kamu tidak sayang sama menantumu. Maka menantu dan mertua bukan saingan. Menantu dan mertua jangan merasa berkompetisi. Jangan kemudian kamu pilih siapa? Istrimu atau ibumu? Istri dan ibu bukan untuk dibandingkan. Betul? Jangan pernah ada pertanyaan pilih ibumu atau istrimu. Jangan. Orang tua nanya begitu salah. Istri nanya begitu sama suami. Sayang pilih mana? Aku atau ibumu? Salah. Istri dan ibu bukan untuk dibandingkan. Dua-duanya jalan keberkahan. Yang kalau kita berbuat baik kepadanya, maka Allah akan curahkan kebaikan untuk kita semua. Bahagiakan ibumu,
maka Allah bahagiakan hidupmu. Sayangi istrimu, maka Allah akan sayangi hidupmu. Beruntunglah laki-laki yang masih punya ibu dan punya istri. Apalagi ditambah satu punya anak perempuan. Masya Allah. 3 perempuan yang doanya mustajab. 1, doa ibu untuk anaknya. 2, doa istri untuk suaminya. 3, doa anak perempuan untuk ayahnya. Kalau punya 3 perempuan itu, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Dan jangan pernah menyakiti hati perempuan. Hati perempuan itu seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Betul? Sebaliknya, ibu juga, istri juga harus memuliakan siapa? Suami. Kenapa Ustadz? Karena seorang istri yang pandai memuliakan suaminya, maka Allah akan bahagiakan hidupnya. Teteh, semangat. Salam buat keluarga. Sekarang sudah balik lagi kan? Sudah kumpul lagi dengan suami. Sudah. Dengan mertua hubungan masih? Alhamdulillah sekarang sudah membaik. Sudah membaik ya, alhamdulillah.